Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masitah SKM MKes. Saya adalah dosen tetap Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah ini bertujuan untuk mahasiswa Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat semester 6 dengan kode mata kuliah 221101602P057 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar sistem informasi geografis dan penerapannya dalam kesehatan masyarakat, khususnya dalam analisis data spasial kesehatan. Mahasiswa akan melakukan praktik pengolahan data, pembuatan peta tematik, serta analisis spasial sederhana untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali dengan cara untuk pembuatan peta tematik berdasarkan data spasial kesehatan, serta membuat interpretasi berdasarkan peta tematik tersebut sebagai dasar untuk pengambilan rekomendasi kebijakan berbasis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi untuk mata kuliah ini adalah berkenaan dengan CPL 3, yaitu lulusan mampu merancang dan menelaah penelitian kesehatan masyarakat melalui pengolahan data, riset, serta publikasi ilmiah dengan menggunakan analisis determinan, penilaian risiko, dan teknologi kesehatan masyarakat dalam upaya rangka pengembangan inovasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah hutan tropis lembab yang berdasarkan integritas dan etika ilmiah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi serta Koordinator Mata Kuliah. Capaian mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menguraikan konsep dasar sistem informasi geografis dan data spasial di bidang kesehatan masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan dan menggunakan software GIS. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis data spasial dalam bidang kesehatan. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat peta tematik kesehatan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Mula Warman, yaitu AIS Unmul, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa presentasi yang menggabungkan materi serta contoh-contoh visual pemetaan, perangkat lunak pembuatan peta tematik kesehatan, juga Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, praktik, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning, menggunakan metode presentasi interaktif, praktik, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik,
Berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan materi pada pertemuan 2, yakni keterkaitan Sistem Informasi Geografis dengan kesehatan serta pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam pemetaan penyakit. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, silahkan diisi dulu absensinya di satu Unmul. Sudah saya buka tadi untuk link presensinya. Silahkan adik-adik mengisi presensi terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sudah? Sudah ya. Oke. Sebelum kita mulai kuliah kita pada hari ini, kita berdoa dulu semoga perkuliahan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Silakan dipimpin untuk ketua kelasnya. Baik, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita awali dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan mata kuliah kita pada hari ini yaitu Sistem Informasi Geografis. Hari ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua ya, pekan kedua, di mana pekan lalu kita sudah membahas ada 2 bahasan nih yang kita bahas pada pekan lalu. Siapa yang masih ingat? Yang bisa menyampaikan? Ya, oke, coba apa bahasannya yang pekan lalu? Konsep sistem informasi geografis sama data spasial ya, Bu. Oke, baik. Oke, kita minggu lalu membahas mengenai konsep mengenai sistem informasi geografis dan data spasial. Baik, siapa coba yang bisa bantu untuk menjelaskan apa sih itu konsep dasar dari sistem informasi geografis? Siapa? Ada yang mau? Saya, Bu. Jadi untuk konsep dasar sistem informasi geografis itu adalah sistem informasi untuk memvisualisasikan data geospasial yang terhubung. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya siapa yang bisa bantu menjelaskan apa itu data spasial? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Jadi, pengertian data spasial adalah data yang mencakup sebuah informasi terkait itu tentang posisi dan lokasi yang bisa suatu dalam objek di dalam suatu ruangan. Oke, tepat sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita mau review kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tuh mengenai apa sih itu sistem informasi geografis dan apa itu data spasial. Baik, kita lihat dulu capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yaitu mahasiswa memahami keterkaitan sistem informasi geografis dengan bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam biostatistika, serta memberikan contoh pemanfaatan sistem informasi geografis dalam analisis sebaran penyakit, pemetaan faktor risiko kesehatan, dan pengambilan keputusan berbasis data spasial secara sederhana. Mengapa sih lokasi itu penting dalam kesehatan? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam epidemiologi, kalian pernah belajar di semester-semester sebelumnya ya, kalau dikenal istilah disease itu atau penyakit itu bersumber dari orang, tempat, dan waktu. Artinya kejadian penyakit itu akan dipengaruhi oleh siapa yang terkena, lalu kapan terjadinya dan di mana terjadinya.
Nah, di mana terjadinya atau komponen tempat itu adalah komponen yang penting sebagai dasar penggunaan sistem informasi geografis. Karena tadi udah dibahas ya bahwa sistem informasi geografis itu berdasar pada koordinat, tempat atau lokasi. Contohnya di sini, mengapa kasus DBD itu banyak terjadi pada suatu kelurahan, tapi sedikit di kelurahan yang lain? Karena ada perbedaan kondisi geografis. Itu juga kenapa ada disebut penyakit tropis. Nah, penyakit yang cuma ada di daerah tropis. Kenapa? Karena ada perbedaan kondisi geografi atau lokasi yang menjadi tempat tinggal manusia. Atau faktor-faktor penyakit ya tentunya. Nah, sistem informasi geografis ini adalah sistem informasi yang berbasis komputer. Yang digunakan untuk apa? Yang pertama untuk mengumpulkan data-data spasial. Nah, nanti data-data spasial ini didapatkannya dari mana? Data-data spasial ini biasanya didapatkan dari mapping atau kita mencari titik koordinat. Biasanya kita mencari titik koordinat kejadian sebuah penyakit atau titik koordinat pasien dan lain sebagainya. Lalu sistem informasi geografis ini digunakan untuk menyimpan data. Jadi di SIG ini kita nanti bisa menyimpan data-data penyakit maupun data-data lokasi. Lalu bisa untuk mengolah data. Setelah data diolah, dianalisis dan tentu saja tampilan akhirnya atau luaran akhirnya itu berupa pemetaan yang berdasarkan lokasi geografisnya. Jadi di dalam sistem informasi geografis ini kita akan menggabungkan antara data lokasi atau data spasial tadi dengan data atribut. Nah, data atribut itu apa? Macam-macam. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh di mana dalam satu provinsi itu terdapat berbagai macam sebaran penyakit. Jadi bisa kalian lihat dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Di sini data dari tahun 2019 sampai data tahun 2021. Di 2019 ini adalah jumlah kasus DBD di mana kasus sangat tinggi itu terjadi pada hanya 7 kecamatan ya di dalam Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2021 itu terjadi penambahan. Jadi kasus tertinggi itu yang diwarnai oleh warna coklat tua. Di 2021 ada penambahan wilayah. Kemudian di 2022 semakin banyak wilayah yang mengalami angka kejadian DBD yang tinggi. Hal ini menunjukkan apa? Nah, hal ini bisa menjadi bahan kajian oleh pemerintah setempat dalam menentukan apakah ada intervensi khusus atau ada kebijakan khusus yang bisa dilakukan pemerintah agar mengatasi kejadian tingginya angka penyakit DBD ini. Jadi harapannya mapping ini itu bisa membantu pemerintah dalam memetakan wilayah mana saja yang harus menjadi prioritas dalam intervensi masalah. Jadi kalau misalnya kasusnya sudah rendah atau terjadi penurunan, maka berarti di situ bukan menjadi wilayah prioritas. Tapi kalau angkanya setiap tahun itu mengalami kenaikan atau penambahan kasus, maka wilayah tersebut itu perlu perhatian khusus untuk diberikan intervensi. Selanjutnya, apa saja sih komponen dari sistem informasi geografis ini? Nah, komponen dari sistem informasi geografis yang pertama tentu adalah hardware. Hardware-nya adalah komputer. Jadi kita ingin menggunakan software-nya nanti tentu saja di komputer. Lalu ada GPS. Terus ada drone. Jadi untuk mapping wilayah dari atas ya. Terus ada server dan printer peta. Itu hardware yang kita butuhkan. Lalu softwarenya apa? Softwarenya biasanya ada beberapa software yang familiar digunakan untuk membuat pemetaan data-data kesehatan. Misalnya ada ArcGIS, ada QGIS, ada Google Earth, ada Geoda dan Mapinfo.
Nah, untuk mata kuliah ini nantinya di pertemuan ketiga kita akan mulai berkenalan dengan apa itu QGIS. Jadi pada mata kuliah ini kita akan menggunakan software QGIS dalam menganalisis data penyakit atau kasus-kasus kesehatan masyarakat pada sebuah wilayah atau lokasi. Oke. Untuk hardware data spasial, datanya ini ada data spasial menunjukkan lokasi atau titik, misalnya titik puskesmas, sungai, jalanan, kemudian kasus, biasanya itu juga dalam bentuk titik. Lalu untuk atribut ini ada jenis kelamin, status gizi, dan lain-lain ya. Komponen SIG selanjutnya ini adalah manusia atau human, yaitu orang yang bisa menggunakan, menganalisis, atau nantinya akan menerapkan data-data yang didapatkan untuk masalah kesehatan ini, yaitu misalnya ada epidemiolog, kemudian ada ahli dalam sistem informasi geografis, lalu ada sanitarian, dinas kesehatan, peneliti, sampai ke pemerintah. Lalu ada metode yang digunakan. Nah, untuk metode dalam prosedur analisis spasial, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Boleh menggunakan overlay, buffering, kemudian interpolasi, dan hotspot analisis. Nanti akan saya berikan contoh-contoh peta yang menggambarkan adanya overlay pada peta tersebut, kemudian ada buffering, kemudian ada interpolasi dan hotspot analisis. Jadi dalam sebuah mapping di dalam software QGIS itu nanti kita bisa memetakan letak kasus-kasus kejadian sebuah penyakit pada sebuah peta. Kemudian kita bisa buffering dia atau kita bisa overlay dia dengan data-data yang lain. Misalnya kita overlay data kasus kejadian DBD di sebuah wilayah, lalu kita lapisi datanya ya, istilahnya itu dilapisi datanya dengan data jumlah nakes di wilayah tersebut atau fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Nah, di situ apa yang bisa kita lakukan dengan data tersebut? Kita bisa analisis atau kita bisa bayangkan kenapa misalnya bisa terjadi peningkatan kasus di daerah tersebut. Salah satunya misalnya karena jumlah nakes dan jumlah vaskesnya itu nggak sebanding sama jumlah kasus yang terjadi di wilayah tersebut. Sehingga penanganan kasus itu banyak sekali keterlambatan. Atau misalnya bisa juga di wilayah tersebut nggak masuk ke dalam jangkauan vaskes. Sehingga masyarakat di sekitar situ kalau mau berobat males, mending beli obat-obat yang di toko bebas gitu ya, sehingga menyebabkan peningkatan atau keparahan terhadap sebuah penyakit itu menjadi lebih tinggi. Kemudian apa sih keterkaitan sistem informasi geografis dengan kesehatan? Nah, sistem informasi geografis ini membantu untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, di mana penyakitnya itu terjadi? Jadi misalnya apakah di daerah pedesaan, perkotaan, pegunungan, hutan, atau daerah pinggir pantai. Nah, tempat itu amat sangat menentukan kan penyakit apa yang mungkin terjadi pada wilayah tersebut. Jadi kalau misalnya ketemu tiba-tiba ada kasus malaria di kota Samarinda, di tengah kota sini, pasti tentunya itu akan dirunutkan kejadiannya. Dia pernah melakukan perjalanan kemana? Karena kalau orang tinggal di kota Samarinda, di tengah kota, itu sangat tidak mungkin untuk terkena kasus malaria. Apakah dia misalnya habis dari hutan sawit kah? Atau dia habis di kebunnya yang mana gitu ya, di daerah-daerah yang hutannya lembab ya, tropis lembab. Kemudian mengapa penyakit terkonsentrasi pada wilayah tertentu? Nah, ini juga bisa jadi bahan bahasan kita. Misalnya, kenapa sih kalau penyakit A gitu ya, itu hanya terjadi di wilayah kecamatan itu saja, nggak ada di lain. Bisa jadi misalnya karena wilayah tersebut aksesibilitasnya itu sulit sekali. Jadi misalnya kalau mau ke sana itu harus naik kapal dulu, habis naik kapal, naik daratnya, naik motornya susah gitu kan, baru harus jalan kaki. Nah, itu yang menyebabkan akses kesehatannya itu jadi lebih rendah sehingga lebih rawan. Misalnya kenapa di daerah Papua pegunungan misalnya, kenapa angka kematian ibu atau kematian anak yang baru lahir itu tinggi? Karena tidak ada fasilitas kesehatan yang menjangkau. Kemudian akses ibu hamilnya misalnya mau memeriksakan kehamilan itu jauh. Kemudian mau melahirkan itu
susah juga, sampai yang ada melahirkan di kapal, ya kan, melahirkan lagi di tengah perjalanan, jalanannya hancur dan lain sebagainya. Kemudian faktor lingkungan apa yang mempengaruhi, yang kayak tadi ya, misalnya kalau tinggal di daerah kota, tentu tidak mungkin terkena penyakit-penyakit yang bersumber dari faktor binatang yang ada di daerah hutan tropis lembab atau yang ada di daerah pantai, itu jarang terjadi. Biasanya kalau terjadi itu karena ada histori yang bisa kita runut. Dia sebetulnya berasal dari mana, habis bepergian ke mana. Lalu wilayah mana yang harus kita prioritaskan kayak tadi. Jadi kita bisa lihat misalnya dari mapping, daerah yang paling tinggi kasusnya itu menjadi prioritas utama dalam dilakukan intervensi oleh pemerintah kah atau tenaga kesehatan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat ketika diminta rekomendasinya, misalnya ini sedang ada kasus apa sih yang sedang naik, misalnya di Kalimantan Timur. Terus kita melihat data, kita buatkan data spasialnya dalam bentuk peta tematik seperti ini. Lalu kita bisa merekomendasikan sebagai ahli kesehatan masyarakat, sebaiknya daerah yang mendapatkan intervensi khusus itu adalah daerah mana, sesuai dengan data yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pemetaan penyakit. Nah, pemetaan penyakit ini adalah proses visualisasi distribusi penyakit berdasarkan lokasi geografi. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengetahui pola penyebaran. Jadi, apakah ada pergeseran penyebaran penyakit atau persebaran pustu, persebaran puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Lalu untuk mengidentifikasi daerah risiko. Jadi daerah mana sebetulnya yang paling berisiko terhadap sebuah kejadian atau gangguan kesehatan. Lalu menentukan prioritas intervensi. Jadi daerah mana nih harus kita intervensi duluan, atau program intervensi apa yang tepat yang bisa kita berikan kepada daerah tersebut berdasarkan lokasi dan keterjangkauan. Yang terakhir, untuk membantu surveillance epidemiologi ya tentunya. Jadi ini adalah contoh untuk mapping sebaran puskesmas dan puskesmas perbantu berdasarkan data jumlah kunjungan pasien harian ya. Jadi semakin lebar lingkaran merahnya itu menunjukkan semakin besar sebarannya. Nah, biasanya ini juga bisa digunakan untuk peta sebaran penyakit, peta sebaran asap rokok misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah juga contoh peta atau mapping dalam sebuah wilayah, satu wilayah kota, namun pada beberapa jenis kasus atau kejadian. Jadi misalnya kita bisa lihat untuk kasus TB ini di daerah mana saja yang tinggi kasusnya. Biasanya kalau di peta semakin tua warnanya itu menunjukkan semakin tinggi kasusnya. Makin muda, makin putih itu biasanya menunjukkan tidak ada kasus ya kalau putih. Kalau makin muda warnanya, makin pudar menunjukkan semakin rendahnya kasus atau kejadian penyakit di daerah tersebut. Jadi dari sini kita bisa lihat ada beberapa kota. Misalnya kita fokus ke beberapa daerah, misalnya kita fokus kepada daerah Cigudeg. Nah, Cigudeg itu yang ini ya. Di Cigudeg dia itu tidak memiliki kasus pneumonia balita atau kasusnya rendah, di bawah 66 kasus dalam tahun ini. Tapi daerah Cigudeg itu mengalami kasus DBD dalam kategori rendah 46 sampai 92. Untuk kasus diare balita juga rendah, tapi untuk kasus TB dia tinggi. Daerah Cigudeg ya yang ini, dia kasusnya banyak, di atas 357 kasus dalam 1 tahun. Berarti kalau pemerintah Cigudeg nanya, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini untuk daerah ini, daerah Cigudeg, maka kita sebagai ahli kesehatan masyarakat itu bisa merekomendasikan. Berarti kasus yang paling penting untuk diberikan intervensi di sini adalah untuk penanganan kasus TB ya. Jadi untuk penanganan kasus TB itu menjadi concern paling tinggi untuk pemerintah daerah Cigudeg. Baik, sampai di sini bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke. Selanjutnya analisis
sistem informasi geografis ini juga bisa menjadi dasar untuk kita menulis atau menjadi seorang peneliti ya. Jadi contohnya di sini kita bisa menulis analisis climate and environment risk, jadi faktor risiko lingkungan dan climate pada kejadian dengue hemorrhagic fever incident di Kota Bogor misalnya. Oke, baik, ini adalah sumber referensi yang bisa kalian gunakan untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Ada 4 sumber referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Nanti saya akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk kita mendiskusikan pemanfaatan sistem informasi geografis pada masalah-masalah kesehatan. Baik, setelah ini kita akan bagi kelompoknya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semangat dan perhatian adik-adik terhadap materi kita pada hari ini. Jangan lupa pekan depan kita bertemu lagi di laboratorium komputer untuk melakukan praktik penggunaan QGIS dalam pemetaan pada masalah kesehatan masyarakat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, udah selesai diskusinya? Oke, baik. Coba perwakilan deh salah satu kelompok siapa yang mau mengutarakan. Jadi apa tadi manfaat sistem informasi geografis untuk beberapa kasus yang sudah saya berikan tadi? Saya Ibu. Oke, silakan berdiri. Oh siap baik Ibu. Baik, jadi kami dari kelompok 3 berdasarkan hasil diskusi kami Bu tentang penyakit tuberkulosis. Itu untuk pemanfaatan SIG sendiri itu ada satu di clusteringnya, bagaimana wilayah mana yang membentuk klaster untuk penyakit tuberkulosis. Kedua ada untuk menentukan wilayah mana yang harus kita prioritaskan untuk kita tuntaskan penyakitnya. Dan yang terakhir itu dari kami sendiri itu bagaimana hubungan tentang tuberkulosis dengan kepadatan. Apakah memang di wilayah-wilayah tertentu itu yang memiliki kepadatan tinggi, dengan apakah TB-nya juga tetap tinggi, begitu Ibu? Ya, oke, baik. Teman-temannya boleh kasih aplaus dulu ya. Oke, terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Mola Warman. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.